Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas segala dukungan Anda. Bagi Anda yang senantiasa menonton video yang saya unggah di channel Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih atas segala support Anda di channel ini. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin sudah menjadi pertanyaan dan menjadi tanggapan dari para penyimak video saya sebelumnya. Nah, terima kasih bagi Anda semua yang sudah berpartisipasi untuk berkomentar dan menanggapi video yang saya upload terkait dengan survei KPM penerima PKH yang ada di video ini. Banyak sekali yang bertanya, jika misalnya rumah KPM tersebut ini sudah besar, sudah mewah, apa yang perlu dilakukan? Mengingat ini kondisi ekonominya sudah sejahtera, rumahnya sudah bagus, kendaraannya ada, bahkan ada yang komentar ini bahkan sudah memiliki 2 sepeda motor yang bagus, ada yang berkomentar memiliki mobil yang mewah. Ini kira-kira kenapa kok bisa masih memperoleh bantuan sosial, entah itu bantuan PKH maupun BPNT? Nah, ketika juga ada pertanyaan, kalau misalnya di daerah tersebut ada penerima PKH ataupun BPNT yang kondisi ekonominya sudah sangat sejahtera dan sampai bulan ini misalnya ini masih memperoleh bantuan sosial, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah benar penerima tersebut ini dekat dengan aparat atau dekat dengan pendamping atau ada kong kali kong antara penerima dengan misalnya pendamping dan yang lain sebagainya. Nah, banyak sekali pertanyaan yang diajukan, termasuk juga ada pernyataan kalau silakan survei di daerah saya, silakan datang di daerah saya karena ada banyak sekali penerima PKH yang kondisi ekonominya sudah sejahtera tetapi masih menerima bantuan. Kasihan bagi mereka yang membutuhkan tetapi sampai hari ini sama sekali tidak tersentuh atau belum sama sekali memperoleh bantuan baik itu PKH maupun BPNT. Oke, karena hampir seluruhnya ini pertanyaan yang diajukan oleh para penyimak video saya yang sudah saya upload. Saya ingin memberikan tanggapan dan semoga tanggapan singkat ini bisa Anda tangkap, bisa Anda resapi dan bisa dilakukan ketika terjadi di masing-masing wilayah Anda. Seperti itu. Oke, yang perlu saya berikan informasi pertama terkait dengan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat, baik itu PKH maupun BPNT. Saya pernah memberikan jawaban bahwa untuk kondisi rumah ini tidak bisa menjadi satu-satunya acuan. Ya, ketika kita lihat di lapangan rumahnya ternyata tidak dari bambu atau tidak dari anyaman. Rumahnya tembok atau lantainya sudah keramik. Apakah serta-merta penerima tersebut dikatakan sudah sejahtera? Nyatanya ketika pengalaman saya di lapangan, ini ketika saya menemukan hal demikian, rumahnya sudah tembok, dicat bagus, ada yang sudah keramik, ternyata kondisi ekonominya tidak mapan ya. Mohon maaf, tidak sejahtera. Kesehariannya ini ada yang mencari belerang, ada juga yang buruh ya, buruh harian. Jadi menunggu jika ada pekerjaan yang ditawarkan baru diterima dan yang lain sebagainya. Dan juga ternyata ketika turun di lapangan ada yang rumahnya bisa dikatakan dari bambu atau tidak layak lah ya. Ternyata ketika ditelusuri, saya tanyakan di tetangganya, saya tanya di perangkat desa, ternyata rumahnya itu menipu. Dalam artian rumahnya kecil, ternyata yang bersangkutan punya rumah di tempat lain, punya ternak, punya tanah, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam hal ini perlu Anda ketahui bahwa kondisi sosial ekonomi seseorang ini fluktuatif atau berubah-ubah, jadi kondisional. Tidak serta-merta rumah bagus dikatakan sejahtera atau kaya, rumah yang kurang bagus atau rumah jelek dikatakan ini miskin atau prasejahtera. Tidak demikian. Jika misalnya di tempat Anda menemukan penerima PKH ataupun BPNT, kondisi ekonominya sudah sejahtera sekali, memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang banyak, misalnya ternak yang melimpah. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan jika Anda memiliki perhatian dan ingin fokus, ingin membantu mereka yang belum dapat bantuan ya, yang membutuhkan tapi belum tercover bantuan, silakan Anda laporkan ya jika Anda menemukan di kampung, misalnya di kampung tempat tinggal Anda,
Ada yang sudah sejahtera tapi kok dapat bantuan terus. Cari tahu siapa pendamping PKH-nya, misalnya jika bantuannya adalah PKH. Cari tahu pendampingnya siapa, silakan Anda laporkan kepada pendamping, ya, bahwa si A ternyata sudah sejahtera dan tidak layak lagi untuk dibantu. Nah, perlu Anda ketahui juga pengalaman saya atau pengalaman teman-teman saya ketika turun di lapangan, ketika kami melakukan survei, mewawancarai KPM yang bersangkutan, biasanya ada yang KPM ini memang sangat jujur sesuai dengan kondisinya yang kita survei, ya itulah apa adanya. Ada juga dari kata-kata KPM ini terkesan ada yang ditutup-tutupi. Misalnya jika sudah memiliki ternak, ketika ditanya jawabannya ini beragam. Ketika ditanya pekerjaan, jawabannya meragukan. Nah, hal-hal yang demikian ini, pendamping ini sebetulnya tidak tahu 100% bagaimana kondisi KPM yang bersangkutan. Yang tahu adalah tetangganya, misalnya saudaranya, misalnya perangkat yang ada, Pak RT, Pak RW, atau dari pihak desa atau kelurahan ini biasanya lebih tahu. Sehingga survei yang dilakukan oleh pendamping ini tidak menjadi satu-satunya acuan menentukan layak atau tidaknya menerima bantuan. Jadi survei tidak hanya dilakukan ketika kita keliling foto rumah, bukan itu saja. Ketika kita melakukan pertemuan kelompok, kita kunjungan ke kantor desa atau kelurahan, kita juga menanyakan kok kondisi KPM ini bagaimana. Kita juga mempertimbangkan laporan dari misalnya tetangga, laporan dari pihak desa atau kelurahan, ini menjadi acuan kita untuk menentukan bahwa KPM ini layak atau tidak. Jadi ketika Anda menemukan KPM yang Anda rasa tidak layak karena sudah kaya atau sudah sejahtera, laporkan kepada pendampingnya. Jika sulit untuk menemui pendamping, laporkan kepada pihak desa atau kelurahan agar datanya ini dicatat sebagai warga yang sudah sejahtera. Jika misalnya terpaksa tidak ada respon dari pihak yang bersangkutan, misalnya pendamping ataupun dari pihak desa, silakan Anda laporkan kepada dinas sosial agar bisa ditindaklanjuti. Saya setuju jika misalnya ada KPM yang sudah layak tidak dibantu lagi atau kondisi ekonominya sudah sejahtera atau kaya. Saya sangat setuju jika bantuannya ini segera dicabut. Karena apa? Kita tahu jumlah penduduk prasejahtera atau miskin di Indonesia ini banyak sekali. Sedangkan kuota untuk penerima BPNT saja itu hanya 18,8 juta KPM. Dan dari 18,8 juta tersebut, ini ada juga sejumlah 10 juta KPM ini adalah penerima PKH. Sehingga dari total yang menjadi kuota, baik itu PKH maupun BPNT, saya rasa kurang sekali jika dibandingkan dengan data yang ada, yaitu data kemiskinan. Jika misalnya sudah ada yang sejahtera, harapannya masyarakat ini turut berperan aktif, menyampaikan kepada pendamping, membuat laporan kepada dinas sosial, atau membuat laporan kepada perangkat desa atau kelurahan. Nah, jika misalnya sudah dilaporkan, kita bisa tindak lanjuti secara berjenjang sampai kepada Kementerian Sosial. Jika oleh Kementerian Sosial ternyata dinilai betul keluarga tersebut sudah tidak layak lagi menerima bantuan, maka ini bisa dicoret dan bisa digantikan oleh mereka-mereka yang sama sekali belum bisa menerima bantuan. Ingat, jumlah dari yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, baik 18,8 juta penerima BPNT maupun 10 juta penerima PKH, ini terus fluktuatif, terus berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru dari masyarakat. Jika sudah ada yang anaknya tidak sekolah lagi, maka ini segera digraduasi. Jika misalnya keluarga tersebut sudah mapan, sudah sejahtera, maka harus digraduasi juga. Sehingga ada kesempatan lebar bagi mereka-mereka yang belum sama sekali menerima bantuan bisa tercover oleh bantuan. Dan juga saya ingin menyampaikan bagi Anda yang sama sekali belum menerima bantuan sosial, baik itu BPNT maupun PKH, saya sudah menjelaskan berbagai macam caranya dan yang lain sebagainya, alurnya di video-video saya sebelumnya. Tapi yang ingin saya tekankan, jika misalnya Anda belum menerima bantuan sama sekali, silakan laporkan kepada petugas kemiskinan yang ada di desa atau kelurahan agar data Anda dimasukkan ke dalam DTKS. Jika misalnya ada pernyataan yang dapat bantuan kok orang-orang yang dekat dengan pemerintahan saja, yang dekat dengan Pak Lurah, dekat dengan kepala desa, apakah itu betul? Nah, saya jelaskan bahwa yang menerima bantuan ini ada yang misalnya
secara pasif ya. Secara pasif maksudnya perangkat ini sudah tahu bahwa orang tersebut ini sangat membutuhkan sehingga secara otomatis langsung didaftarkan ke DTKS. Ada juga yang perlu membutuhkan peran yang aktif dari masyarakat yang ingin memperoleh bantuan. Jika Anda merasa layak untuk dibantu, silakan Anda ajukan data diri keluarga Anda. Dengan membawa apa? EKTP, KK, sampaikan bahwa Anda memerlukan bantuan karena kondisi sosial ekonominya ini merasa layak untuk dibantu. Sampaikan kepada pihak desa atau kelurahan. Dengan begitu, dari desa atau kelurahan, jika Anda disurvei oleh pihak desa atau kelurahan Anda dirasa layak, maka data Anda akan direkap dan dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk diteruskan sampai kepada Kementerian Sosial. Seperti itu. Dan selanjutnya ketika ada pernyataan, kalau tidak percaya silakan. Mungkin tujuannya saya harus survei kepada KPM penerima PKH di kota tertentu misalnya. Ada kalau tidak salah ada yang dari Palembang, ada yang dari Medan, saya harus datang ke sana. Ada yang dari Jawa Tengah, daerah apa saya lupa namanya, saya harus datang untuk membuktikan bahwa KPM tersebut sudah sejahtera. Jadi perlu saya tegaskan tidak seperti itu. Di setiap daerah ini sudah ada pendamping sosialnya masing-masing. Sedangkan saya posisinya ada di Jawa Timur, berarti saya tidak bisa turun langsung ke Palembang misalnya, turun ke Nusa Tenggara untuk mensurvei seluruh KPM penerima PKH, misalnya seperti itu. Nah, jadi jika ada kejanggalan, ketidaksesuaian kondisi yang sebenarnya dengan kondisi yang didata oleh para pendamping sosial, maka Anda laporkan kepada pendamping yang bertempat tinggal atau berposisi di daerah masing-masing. Karena setiap desa, setiap kecamatan ini selalu ada pendamping sosialnya. Ya, seperti itu. Oke, saya harap semoga bagi Anda yang misalnya kondisi ekonominya sudah sejahtera, maka dengan sangat bijak saya mohon Anda tidak menunggu untuk dicoret oleh Kementerian Sosial, tidak menunggu ditegur oleh pendamping sosialnya. Jadi saya harap Anda yang sudah ekonominya sejahtera, Anda akan saya anggap sebagai orang yang sangat luar biasa. Anda akan sangat luar biasa ketika bagi Anda yang sudah sejahtera ini mau, mampu, dan berani untuk mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. Dengan begitu, saudara-saudara kita yang masih sangat membutuhkan, yang belum terbantu sama sekali oleh bantuan sosial, ini bisa mendapatkan jatah atau kuota untuk memperoleh bantuan sosial selanjutnya. Seperti itu. Ingat, peran aktif dari Anda ini sangat dibutuhkan, tidak hanya dari survei pendamping. Laporkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Laporkan kepada pendamping, laporkan kepada pihak desa atau kelurahan, hingga laporkan kepada dinas sosial. Kita harus mendukung program pemerintah terutama bantuan sosial. Harapannya bantuan sosial ini bisa tepat jumlah, tepat guna, tepat sasaran tentunya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, mari kita ramaikan kolom komentar. Terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara, karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.